relasi apa saja yang Bapak jalin nih terkait perihal masalah prodi farmasi ini? Karena kan kalau tanpa Iya. suatu relasi, Bapak mau bawa kemana nih mahasiswa-mahasiswa lulusan-lulusannya nanti? Kemana aja relasinya? Ya, kalau untuk relasi sendiri, ya kalau untuk di farmasi Unaja kami cukup banyak gitu ya. Mm-mm. Pertama, kami sudah ada rumah sakit sendiri, rumah sakit Oh Royal iya, Prima betul, ya. betul. Jadi di Universitas Adiawangsa Jambi sudah punya rumah sakit sendiri. Dan di sana kami bisa langsung praktek di sana gitu kan. Kemudian untuk cari lapangan pekerjaan tentunya nanti desrapnya juga pasti akan ke sana. Halo Sobat Unaja, masih di podcast Unaja. Nah, kali ini di penayangan perdana kita mendatangkan bintang tamu, yaitu pejabat struktural di wilayah Universitas Adiwangsa Jambi. Nah, siapa dia? Tetap stay tune di podcast Unaja. Halo Sobat Unaja, nah ini dia Pak Sepa. Oh, kita boleh salaman nggak nih? Wah, nggak boleh. Nggak boleh ya? Corona, nggak boleh, Tolong, nggak tolong. boleh. Hand sanitizer, cepat, cepat. Sanitizernya mana? Di tas saya ada. Oke, oke baik kita sambil nunggu hand sanitizer. Siap. Apa kabar Pak Septa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Septa ya. Nah ini dia Pak Septa kita ya. Nanti di sini Pak Septa punya pengalaman yang sangat-sangat bagus sekali untuk kita dengar. Waduh. Ya, Pak Septa ini dia lulusan luar negeri. Nah makanya kita mau tanya nih. Siap. Kita minta Pak Septa untuk menceritakan biografinya dia, pengalaman dia S1, kemudian S2, bagaimana kuliah di luar negeri dan bagaimana apa sih suka dukanya di luar negeri ya, kuliah di luar negeri. Oke, baik. Nah, Pak Septa, Ya. kabarnya Pak Septa ini mantan ya? Apa mantan atau apa ya? Mantan kuliah di S2 di luar negeri atau apa ya? Ya, pernah lah, Pak. Pernah ya? Oh, Pernah, berarti. pernah lah. Nah, Pernah ke luar negeri. kira-kira kemarin S2-nya di universitas apa? Saya di Université Paris Sud. Wah, saya nggak tahu tuh tempatnya di mana. Oke, nanti kita Ya, cek di Google ya. yaitu kalau bahasa kerennya ya Universitas Paris 11. Oh, Paris 11. Iya. Berarti kayak kita ada juga di Pak di sini daerah Di Parit mana? 3, Pak. Parit 3, Parit berapa gitu. Ada juga di kita di Jambi. Oh, di situ Paris Ya, dekat 11 ya. tetangganya, tetangganya, Oh, iya. tetangganya. Oke. Nah, apa Pak suka dukanya waktu itu di sana tuh? Sebetulnya suka dukanya banyak sih. Banyak Ya, ya? ini mulai dari mana dulu? Yang pertama, Sukanya dulu atau sukanya dukanya dulu nih, sukanya Bapak pas kok bisa sih kuliah di sana itu biayanya biaya sendiri atau biaya beasiswa gitu. Oke, kalau sukanya banyak memang gitu ya. Pertama adalah saya bisa kuliah di luar negeri gitu kan, terlihat keren Oh, ya, isi. walaupun sebetulnya nggak begitu keren juga. Gitu ya. Nah, Karena ya itu tadi kalau dilihat kan, wah enak kuliah di luar negeri, bisa Iya. jalan-jalan, bisa main gitu kan. Wah, tapi di balik itu sengsara, Pak. iya, Nangis. nangis ya. Iya. Kalau kayak gitu. Nah, Bapak dapat kuliah di sana itu biaya sendiri atau beasiswa? Kalau saya di kuliah di Prancis itu saya dapat beasiswa. Wih, Iya, tetapi bukan uang negara Pak saya pakai, bukan jadi? negara Indonesia saya pakai. Jadi saya nggak punya utang ya dengan bapak yang bayar Oke. pajak. Jadi, Jadi saya dapat beasiswa namanya Bourse Gouvernement Français Wih. atau beasiswa pemerintah Prancis yang memang itu diadakan dari Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. wih, Gitu. mantap itu. Terus dari mana Bapak dapatkan beasiswa itu? Kalau dapatkan sebetulnya itu usaha sendiri. Heeh. Ya, karena kan saat ini kita bisa cek banyak ya di Google, pakai Google kita bisa tahu segala informasi. Saya iseng aja, coba-coba cari gitu kan, beasiswa apa sih yang bisa saya pakai untuk bisa pergi ke luar negeri, kan Wais, begitu. mantap. Nah, saya cari, ada nih, Mm. Nah, tetapi sudah tutup Pak. Ah, sekarang? Pas saya daftar sudah Oh, pas tutup. sudah tutup. Sudah Wah, tutup. berarti keberuntungan juga ya? Nah, itu antara keberuntungan dan nggak tahu gitu ya. Jadi saya iseng, saya cuma iseng, saya email Iya. kedutaan besarnya. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Enggak pakai assalamualaikum, Pak ya. Itu pakai bahasa Prancis gitu kan. Jadi artinya adalah ya maaf, saya perkenalkan diri dulu, siapa saya Septa Pratama, bla 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 bla. Pingin kuliah di Prancis tapi nggak punya duit kan Iya. begitu. Ada enggak masih buka untuk beasiswa? Mhm.
Pokoknya ya coba aja lah, nothing tulus ya coba-coba gitu kan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya wes gitu kan. Coba lagi tahun depan. Ya tapi 3 hari berserang dapat email saya. Oh gitu, dibalas ya dari kedutaannya dibalas. mereka. Dari kedutaan dibalas, baik orangnya ya, dibalas. Barulah beliau merespon. Ada nih Pak, beasiswa sisa gitu ya. Kok beasiswa pakai sisa gitu ya sobat? Ada beasiswa sisa gitu ya. Ya bukan beasiswa sisa sih. Jadi ada beasiswa memang dari pemerintah Prancis, tapi nggak full banget kan begitu. Oh, jadi dia beasiswa tapi nggak full. Nggak full, nggak 100%, ya 100%. mungkin hanya sekitar ada 70%-an lah, 70-75% gitu Berarti kan. seperti kayak Unaja yang akan memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa ya nanti Betul. ya. Wah, Oke, ada itu, nanti ya. akan kita jelasin Wah, siap, pokoknya di mantap. segmen selanjutnya. Ya jadi memang seperti itu. Ada sisa gitu. nih beasiswa tapi nggak bisa full. Saya tanya lah, apa yang saya dapat kan begitu. Hitung-hitungan kan. Jadi saya dapat pertama itu adalah saya dapat tempat tinggal. Oh, Di tempat tinggal di sana di asramanya mereka Oke. punya asrama. Kemudian saya dapat biaya kuliah gratis, gitu kan. Ya saya cuma nanggung makan aja. berarti hanya makan aja. Makan Biaya aja. hidup? Biaya hidup, ya biaya hidup untuk makan. Oh, biaya kan ada banyak. Ada ya. biaya hidup, kemudian biaya entertain, Pak. Biaya entertain apa itu maksudnya? Ya jalan-jalan Ya. sana sini ya, atau ada biaya untuk apa buku perpustakaan ya? Perpustakaan kalau di sana alhamdulillah sih semua bisa terpenuhi karena kalau jadi pelajar di luar negeri itu seru dan banyak keuntungan. Oh. Jadi kita bisa dapat akses transportasi dengan harga yang murah. Oh, karena mungkin ada kartu pelajar ya. Betul. Oh, gitu. Kemudian kita menerima juga bantuan dari pemerintah. Jadi ada uang dari pemerintah lumayan lah sekitar 200-300 euro itu saya terima per bulan Itu dari pemerintah. pemerintah mana? Indonesia Prancis. atau Prancis? Saya nggak ada hubungan dengan Indonesia, Oh, nggak Pak. ada. Nggak ada. Jadi Indonesia tidak menghidupi saya di sana. Oh, gitu. Itu tadi makanya saya bilang saya nggak punya hutang gitu Oh, gitu kan ya. dengan warga Indonesia. Karena saya pakai uang dari negara lain. Jadi dapat itu, ya saya cuman nanggung tadi lah biaya untuk makan, kemudian transportasi sedikit, ya untuk jalan-jalan gitu aja. Oke, berarti Pak Septa mau lah ya nanti ada acara selanjutnya nanti Pak Septa Siap. berbagi terkait perihal masalah kiat-kiat ataupun tips untuk Siap. mendapatkan beasiswa di luar negeri ya. Ya, Oke. kalau itulah keuntungannya di Unaja, Pak. Oh, gitu ya. Jadi karena kalau di Jambi ini kalau dosen memang yang lulusan luar negeri kan memang sedikit kan begitu. Sebetulnya orang Jambi ini hanya kekurangan informasi, bukan kekurangan kualitas. Kekurangan informasi ya. Kurang informasi aja. Iya. Loh saya Pak, kalau dibilang Bapak Cepet dari mana? Saya dari desa gitu ya. Dari kota Jambi ini masih 7 jam gitu ya. Daerahnya daerah kabupaten. Dari mana Bapak? Di daerah Tebo, Tebo. di Rimbo Ulu. Oh, Rimbo Ulu. Iya, dari sana. Memang kalau orang desa, ya itu tadi kalahnya hanya itu tadi saya hitungkan adalah informasi yang kurang. Nah, kok bisa sih Bapak terpikir nih? Sebentar dulu. Bapak S1-nya dari mana? Saya S1-nya dari Jogja. Oh, awalnya Iya, dari Jogja awalnya dari juga Jogja, ya. betul. Karena mendapatkan informasi pun di Betul. sana kan juga banyak ya. Betul. Oke. Itu tadi jadi itu yang harus kita informasikan sama mahasiswa di Jambi ini gitu. Harus melek gitu kan informasinya ya. Jadi coba nanti kita bagi informasi Oke. dengan mahasiswa gimana caranya dan sebagainya. Gampang kok. Beasiswa sekarang bertumpah-tumpah gitu untuk beasiswa S2 itu banyak. Gitu ya. Iya. Oke, baik kalau kayak gitu Sobat Unaja, nanti kita minta kepada Pak Septa ya bagaimana nih tips ataupun trik ataupun informasi apa yang bisa diberikan terkait perihal bagaimana mencari beasiswa di luar negeri. Ya, jadi kamu yang Sobat Unaja yang sudah lulus nih mau mengetahui cara untuk melanjutkan S2, nah nanti ikutin di acara selanjutnya di Pak Septanya. Oke. Nah, Pak Septa, Ya. Bapak kan kuliah S2, ya kan? Jurusan apa, Pak? Saya jurusan itu agak rumit menjelaskan jurusan saya, Pak. Sebentar. Bapak, coba Bapak jelasin dulu. Bapak S1-nya apa, S2-nya apa, Oke, terus siap. Bapak sebenarnya cita-citanya apa sih gitu loh. Oke, ya tadi saya belum cerita ya. Oh teman iya, ya, belum. cerita. Terpotong tadi ada iklan tadi Ada kayaknya. iklan. Iya. Ya, jadi kalau saya dari kecil sampai SMA itu saya di
Limbo Bujang tadi dari Ulu. Jadi memang di Jambi lah saya Iya. itu. Kemudian saya S1 di Yogyakarta. S1 di Yogyakarta di Universitas enggak negeri juga gitu. Saya lulusan swasta dan ya nggak kalah dengan negeri juga gitu. Jadi kalau ada yang bilang kuliah swasta nggak bisa bersaing itu salah. Oh, gitu ya? Begitu, betul. Jadi saya kuliah di jurusan farmasi. Tapi nggak hanya itu, saya juga kuliah di D3 Bahasa Inggris. Jadi ada double ini ya, Ya langsung dua. double degree gitu ya? Bukan double degree sih. Jadi pengambilan kuliah kuliah lain lagi. Betul. Dengan semester yang dengan tahun yang sama gitu. Farmasinya dulu 1 tahun. Setelah 1 tahun berjalan, kemudian baru saya ngambil D3 Bahasa Inggrisnya di tahun kedua. Gitu. Jadi kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore saya kuliah farmasi, nanti habis maghrib jam 6, setengah 7 saya kuliah lagi bahasa Inggris sampai jam setengah 9. Gitu aja Pak, sampai tua gitu ya. Jadi sekarang gini, Bapak kuliah dengan 2 jurusan yang berbeda. Betul. Tapi dengan kampus yang sama. Kampus yang sama. Oh, kampus yang sama. Kampus Terus yang sama. Bapak kapan mainnya, Pak? Masih bisa main. Masih gitu bisa main ya? Ya masih bisa main. Masih sempet juga lah Sosialisasi, jalan-jalan organisasi. Organisasi saya tidak pernah berhenti dari semenjak masuk kuliah sampai lulus. Saya juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, jadi Iya. Bapak juga di BEM juga ya? Ya, saya sempat menjadi sekretaris jenderal juga di Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas MIPA di Universitas Islam Indonesia. Dan tidak mengganggu. Nggak mengganggu ya, Tidak Pak ya? mengganggu. Itu bohong kalau orang ngomong organisasi mengganggu kuliah itu bohong. Betul. Malahan kalau misalkan kita ikut organisasi, di situ kita mendapatkan suatu pengalaman yang banyak ya, Betul, yang memang betul. tidak ada kita nikmatin di dalam perkuliahan, Ya. tapi itu tetap di dalam cangkupan non akademik ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Karena kalau misalkan kita kuliah, kemudian kita pastinya kita melihat suatu organisasi internal di dalam kampus, Ya. dan itu yang harus kita ikutin untuk menambah suatu ilmu kepemimpinan ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, Itu penting. cocok sekali. Jadi besok saya juga akan cerita modal saya kuliah di luar negeri itu nggak otak. Kalau otak saya sih biasa aja. Gitu. Tapi tadi itu pengalaman organisasi, bagaimana saya bisa menggunakan kemampuan berbicara saya untuk sedikit menipu orang-orang sana, begitu. Dan satunya kita harus bisa bergaul. Betul. Oke. Nah, terus selanjutnya Pak gini, Bapak kan sebagai salah satu pejabat struktural di sini ya. Bapak Iya. sebagai apa Pak di sini? Di Saya Unaja. ketua program studi farmasi Wes, di mantap, Universitas Adiwangsa Jambi. Wes, ketua program kepala program studi ya. Iya, ketua program studi Ketua farmasi. program studi farmasi. Nah, sekarang gini Pak, coba Bapak ceritakan nih, farmasi kita ini di Unaja itu sudah di semester berapa sekarang nih? Dan bukanya tahun berapa? Kalau farmasi itu sendiri, kalau di Unaja, sejak Unaja beroperasi tahun 2017, itu sudah ada program studi S1 farmasi. S1 farmasi. Iya, saat ini sudah ada mahasiswa di semester 2 dan juga ada di semester 4. Oh. Dan juga ada mahasiswa dari jalur khusus. Jalur Jadi khusus dari ya? yang D3 pengen lanjut S1 itu bisa banget di Unaja Wes, gitu mantap kan. sekali itu. Nah, Bapak kan selaku kepala program studi tentunya kan pasti ada suatu strategi nih Betul. untuk bagaimana sih mahasiswa farmasi ini lulus ini mau kemana ya kan? Nah, kira-kira apa sih Pak sebenarnya visi misi Bapak dan mau Bapak bawa kemana ini mahasiswa lulusan Bapak khususnya di farmasi? Iya, ini model lagu ya, mau dibawa kemana? Iya. Oke, memang ini sebetulnya tanggung jawab yang sangat-sangat besar, Pak. Gitu ya? Kan? Saya memang yang orang baru diberikan mandat untuk menjadi kepala program studi farmasi di sini, itu menjadi beban bagi saya, gitu Wih. kan. Karena saya harus membawa anak orang nih, Pak. betul. Anak orang banyak, Pak. Jadi semester 2 itu ada 37 orang, semester 4 ada 35 orang, jalur khususnya itu ada 25 orang. Wih. Jadi kurang lebih hampir 100 orang gitu kan. Berarti ini salah satu prodi yang favorit juga di Unaja ya, farmasi betul, ya? Oke, ya. Jadi memang kami berani bilang kalau di prodi farmasi Unaja ini walaupun muda tapi luar biasa. Wes, mantap sekali ya. Nah, sekarang gini Pak, tadi begitu banyaknya yang akan Bapak bawa dan begitu banyak beban yang Bapak terima terkait perihal masalah meluluskan, dan ini bukan hanya sekedar meluluskan saja kan, melainkan mereka lulus dan mereka mampu nggak dimanfaatkan oleh masyarakat kan, ataupun mereka bermanfaat bagi masyarakat kan kayak gitu. Betul. Kira-kira Bapak apa
strateginya? Ya, kalau strateginya gitu kan, saya mencoba beda. Jadi apa itu? saya tidak mencoba hal yang sama dengan prodi farmasi karena sebelumnya juga sudah saya pernah menjadi mahasiswa, saya pernah menjadi dosen di tempat lain Iya. gitu kan, tidak di Unaja. Saya melihat ada sesuatu yang kurang di sana gitu. Oke. Jadi itu yang saya coba untuk terapkan di Unaja. Oke. Pertama adalah di era sekarang yang penting adalah penguasaan IT. Oh iya, betul. Penguasaan IT gitu kan. Nggak ada lagi orang sekarang ngomongin ngasih obat manual, nggak ada lagi. Sekarang sudah eranya pakai ojek online, Iya. pakai website Iya. gitu kan. Bahkan sudah ada robot untuk ngelayanin Betul. pasien gitu Iya. kan. Jadi penguasaan IT itu penting. Makanya di Farmasi Unaja saya tambahkan di situ kurikulum tentang IT. Wih, mantap sekali ya. Satu-satunya ini Pak, nggak ada lagi Iya. di Provinsi Jambi, mungkin di Indonesia Raya juga nggak ada gitu kan Jadi yang pada IT-nya. ada Bapak Mas sisipkan suatu ramuan di situ ya. Betul, ada 6 SKS-an, sekitar 6 SKS tentang IT. Cukup lumayan itu 6 Iya, SKS. jadi tentang pembuatan desain web, kemudian bagaimana membuat desain grafis, kemudian bagaimana memanfaatkan media online, Mantap. digital marketing, Iya. itu yang saya berikan ke mahasiswa. Betul, gitu. karena kan S1 farmasi ini kan nantinya mereka akan juga bisa menjadi suatu entrepreneur ya kan? Betul. Ya Nah, kan? itu yang saya harapkan, Pak, gitu loh. gitu. Jadi memang kalau mengharapkan kita cuma dapat kerja, cari kerja ya pening juga kan Iya. gitu ya. Pusing, Pak ya. Apalagi kayak kemarin kan bagi para sobat Unaja yang mengikuti ajang pencarian bakat, ajang pencarian lowongan yaitu PNS ya. Iya, betul. Kan itu satu yang diterima 1000 yang ini. Betul. Makanya kita memang harus mampu memiliki suatu kemampuan yang lain ya kan. Itulah sebagai kita bibit-bibit entrepreneur. Ya Pak ya. Betul. Setuju ya? Setuju. Makanya itu ada juga kami terapkan mata kuliah entrepreneur di Wih, farmasi mantap gitu loh. Jadi sekali. entrepreneur menguasai IT tentunya tidak melupakan farmasinya. Oh betul, berarti udah Iya. cocok sekali ya. Begitu. Udah tahu tentang bagaimana meracik obatnya, kemudian bagaimana cara memasarkan, membuat suatu desain ya kan, dan Iya. kemudian belajar tentang digital marketingnya. Wah, cocok kali. Di mana Pak tempatnya Pak? Unaja ya? Di Universitas Adiwangsa Jambi. Wah, oke, para sobat Undanya. Nah, itu dia. Nah, gini Pak Septa, kan kita sudah tadi Bapak udah jelasin terkait perihal masalah lulusannya seperti itu ya Ya. kan. Saat ini sudah ada lulusan nggak? Lulusannya belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada lulusan. Baru akan lulus. Baru akan lulus. Tahun ini yang jalur khususnya. Hmm. Begitu. Nah, sekarang gini Pak, relasi apa saja yang Bapak jalin nih terkait perihal masalah prodi farmasi ini? Karena kan kalau tanpa suatu relasi, Bapak mau bawa kemana nih mahasiswa-mahasiswa lulusan-lulusannya nanti? Kemana aja relasi? Ya, kalau untuk relasi sendiri, ya kalau untuk di Farmasi Unaja kami cukup banyak gitu ya. Pertama, kami sudah ada rumah sakit sendiri, Rumah Sakit Oh, Royal iya, Prima betul. ya. Jadi di Universitas Adiwangsa Jambi sudah punya rumah sakit sendiri. Nah, di sana kami bisa langsung praktek di sana gitu kan. Kemudian untuk cari lapangan pekerjaan tentunya nanti desrapnya juga pasti akan ke sana. Dan untuk yang jalur khusus ini, Pak, ini mereka juga sudah langsung bekerja. Wih, Jadi langsung desrapnya langsung banyak gitu ya. Relasi lainnya ada dari rumah sakit yang lain kami juga ada. Kemudian yang akan kami coba terapkan adalah di industri farmasi apa itu? Cocok itu? dengan pabrik-pabrik obat. Ini karena kalau di Jambi ini ya di Jambi ini kebanyakan mereka farmasinya farmasi klinis gitu kan, hanya rumah sakit, apotek dan sebagainya. Nah, kami di Farmasi Unaja menjajakin untuk ke industri farmasi. Wah, Karena rekan-rekan saya cukup banyak juga di industri farmasi gitu Betul, kan, yang betul. teman-teman satu angkatan dengan saya dulu sudah ada yang jadi manajer di sana di industri farmasi. Itu yang saya akan bawa ke sana. wah, Gitu. mantap. Apalagi relasi yang di luar negeri ya. Siap. Wah, itu dia tuh yang kita tunggu tuh, relasi yang dari luar negeri. Iya. Nah, oke para sobat Unaja, tadi Pak Septa sudah ngejelasin tuh terkait perihal masalah biografinya, kemudian terkait perihal prodi ya kan. Nah, satu lagi nih Pak, kita membahas perihal masalah prodi ini. Prodinya farmasi ini di bawah naungan organisasi apa nih Pak? Organisasi seperti apa ini Pak maksudnya? Ya biasanya kan ada organisasi profesi dan segala Oh, macamnya begitu. kan, Iya. karena suatu program studi kalau tanpa ada suatu naungan profesi, kayaknya katanya sih itu tidak diakui katanya ya kan. katanya. Nah kalau ini Unaja ini sudah ada naungan
organisasi profesi nggak? Oke, kalau organisasi profesi untuk prodi farmasi, kami ada namanya APTFI, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Wes, mantap sekali. Jadi itu adalah tempatnya semua prodi farmasi seluruh Indonesia untuk saling berkoordinasi. Sebetulnya kalau tadi dibilang tidak diakui sih enggak juga. Enggak juga ya? Oh, gitu enggak loh. ya? Karena yang mengakui kita itu kan dari Dikti, Iya, betul, bukan betul. dari organisasi profesi. Mereka itu hanya untuk misalnya, bukan hanya sih, di sana kita bisa bertukar pemikiran, kemudian penyusunan kurikulum standar kita mengacu betul, juga ke mereka, diskusi dan sebagainya, pengembangan dosen. Nah itu juga yang ada di Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Dan Nah, sekaligus terkait akreditasi juga ya. akreditasi juga. Kemudian juga ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. juga ya? Ya, kami juga punya relasi yang baik di sana karena saya juga salah satu pengurus juga di Wih, mantap pengurus sekali. daerah Ikatan Apoteker Indonesia di Provinsi Jambi. Wih. Jadi kedekatan kami ada gitu kan. Jadi tenang saja. Kalau besok mau PKL, kami ada PKL Pak ya. Oh, gitu. Praktek kerja lapangan, nanti mahasiswa di semester 6 kami sebar itu ke apotik-apotik. Oh, ke apotek-apotek. Rumah sakit juga, jadi mereka langsung praktek di sana. Betul, betul. Jadi langsung sekali. beri pengalaman. Nah, itu dia Sobat Unaja. Jadi ternyata banyak sekali tuh di strategi ataupun ramuan-ramuan yang Pak Septa selaku Kaprodi mengemas agar lulusannya dapat terserap ya, Ya. di masyarakat pastinya. Betul. Nah, oke, Pak Septa, ini kita coba untuk ngebahas lanjutan lagi nih, apalagi yang Apa saat lagi? ini kita ya COVID ya. Ya. Ini kita Indonesia sedang berduka ya sebenarnya. Betul. Indonesia sedang berduka karena Indonesia sedang menghadapi suatu wabah virus ya, corona yang dimana ini bukan hanya Indonesia saja, ini adalah seluruh dunia Seluruh dunia. ya Betul. kan. Dan jadi ini bersama-sama kita memang memerangi ya kan, mencegah, dan sampai saat ini pun juga masih belum ada nih antivirusnya kayaknya ya. Antivirusnya belum ketemu. Belum betul. ketemu gitu loh. Iya. Tapi kita juga nggak tahu ya, moga-moga bagi para ilmuwan sudah bisa untuk menemukan antivirus tersebut agar wabah ini dapat terselesaikan. Nah, gini Pak Septa. Ya. Pak Septa ini kan backgroundnya kan kesehatan ya, Betul. di bidang apoteker. Apoteker. Nah, terkait perihal hand sanitizer, kayaknya kemarin Bapak bersama mahasiswa Iya. itu meramu hand sanitizer, membuat hand sanitizer, Membuat. dan itu Bapak kemanakan itu hand sanitizer? Apa dikonsumsi sendiri atau bagaimana? Coba Iya, kalau jelaskan kepada kemarin kami. sebetulnya untuk seluruh mahasiswa farmasi saya, itu saya ajarkan semua. Wih, mantap sekali ya. Saya ajarkan semua kepada mereka supaya mereka itu bisa buat sendiri. Ya, jadi mahasiswa farmasi semuanya saya beritahu, begini cara buatnya, saya ajarin cara buatnya, udah kalian bisa buat sendiri untuk keluarga kalian. Ya, karena kalau untuk jual kemana-mana nggak boleh. Nggak Ya, boleh, nggak ya, boleh. karena memang nggak ada izin ya, Karena Pak, nggak ada izinnya. Jadi kemarin memang mahasiswa saya ajarkan, kemudian minimal dipakai sendirilah di lingkungan kampus. Ya, kemudian juga kita berikan bantuan juga. Kemarin sempat kita memberikan hand sanitizer untuk keluarga yang ada di Medan. Oh ya, iya, ya keluarga kan? kita yang ada di Medan, Keluarga di Medan. di Global Prima ya. betul. Sekolah Global Prima. Kemudian kita juga sempat memberikan ke Polres Kota Iya, Jambi. Polresta Kota Ya, Jambi Polresta Kota sama Jambi. Hairul Umam. Sama Hairul Umam juga. Ah. Nah, itulah gunanya kita pembuatan hand sanitizer. Wes, berarti bersyukur sekali nih ya kita di Unaja ini sobat, ada prodi farmasi dan lagi ada wabah seperti ini bisa dibuat hand Hand sanitizer-nya. sanitizer. Nah, Pak, hand sanitizer itu kan pasti ada buku panduan atau apa, Betul. dan itu harus ada standar karena membuat itu nggak boleh sembarangan. Itu standarnya dari mana itu? Kalau standar pembuatan hand sanitizer itu ada dari WHO yang pertama, kemudian kita juga membaca penelitian-penelitian terbaru. Oh gitu. Iya, karena sudah ada penelitian terbaru tentang corona, gitu kan, coronavirus. Karena coronavirus ini bukan hal baru sebetulnya, Pak. Corona itu marga, istilahnya marga ya, karena Gitu ya? di bawah coronavirus itu ada influenza, Oh, SARS, gitu. MERS, dan yang terbaru ini adalah coronavirus ini. COVID inilah Iya, ya. ini yang coronavirus paling ini. yang paling terbaru. Ya, karena yang tercorona ini, COVID-19 ini, itu gabungan dari ketiganya. Oh, jadi dia Yang- upgrade gitu ya? Dia upgrade betul. Jadi mutasi, Pak, istilahnya. Mutasi ya? Jadi upgrade. Jadi coronavirus ini memiliki kecepatan penyebaran seperti influenza. Oh, Influenza kan sangat mudah menyebar. betul. Makanya sekarang dia sangat mudah menyebar. Kemudian dia memiliki
istilahnya keganasan seperti SARS, Oh iya, iya, iya. ya. Betul, betul. Kemudian dia seperti MERS itu Heeh. bisa menempel di paru-paru. Jadi corona ini gabungan dari 3 virus itu menjadi satu. Wih, Makanya dia mudah menyebar dan mematikan. kayak film Power Rangers ya. Iya. Jadi bersatu gitu loh kan. Iya. Wah, bahaya memang Jadi si corona ini. memang itu penelitian terbaru, mereka meneliti itu apa aja yang bisa membunuh mereka. Yang paling sering digunakan memang alkohol, bahan baku gitu. utamanya, dengan konsentrasinya itu 61% sampai dengan 80%. Oh gitu, itu standarnya ya. Standarnya. Kemudian apakah hanya alkohol saja atau apa Oh gitu? tidak, gitu Oh, ya. enggak ya? Kalau alkohol saja yang kita gunakan, gawat, tangan kita nanti jadi iritasi, yang punya alergi nanti bisa kena alergi, kan begitu. Jadi kita perlu formulasikan di situ. Yang pertama kita harus menggunakan pelembut, ya, pelembut atau pelembab, supaya ketika kita gunakan di tangan dia bisa nyaman, Iya. enak gitu kan, jadi tidak kasar. Kemudian berikutnya kita perlu juga desinfektan lain. Jadi untuk membunuh ketika proses pembuatan. Oh gitu, ada lagi. Ada lagi campurannya gitu. Itu ada standarnya dari WHO. Oh iya. Jadi namanya ada hidrogen peroksida. Itu ya. Iya, itu untuk membunuh kuman ketika kita membuat. Karena kita mencampur ini kan pasti ada dari udara. Oh, karena udara tadi. Iya, Betul-betul. dari udara. Jadi untuk membunuh itu kita butuhkan lagi desinfektan yang lain. Oke, oke, oke. Nah, gini nih, kan hand sanitizer ini kan kita gunakan terus-menerus nih saat ini, Iya. aktif, ya kan? Karena ya kita pun selaku warga Indonesia terkait perihal masalah PHBS itu pun agak sedikit kurang ya. Betul. Tapi saat ini kita wajib nih dikit-dikit cuci tangan, Iya. salaman habis tadi nanti kita ingat Pak, Cuci ingat tangan, saya ya. nanti cuci tangan ya. Ya cuci tangan. Nah, kita cuci tangan pun pakai hand sanitizer yang Betul. berbahan alkohol. Betul. Nah, itu kalau terus-menerus kita gunakan, itu tuh ada efek samping nggak gitu? Kulitnya tipis Pak nanti. Tipis Pak, Iya. tapak tulang Pak nanti. Iya, karena ya dalam Maksudnya, artian tipis itu dia juga tipis. bisa mengiritasi telapak tangan kita juga Oh gitu gitu, loh. jadi nggak lembut lagi, nggak halus lagi gitu. Iya, nggak halus lagi, kemudian nanti jadi kasar. Jadi kasar. Iya, gitu. sebetulnya penggunaannya juga tidak harus setiap detik, setiap menit gitu kan. gitu. Kita menggunakannya adalah yang dianjurkan memang itu 20 menit sekali. Gitu. Nah, tetapi kalau kita menyentuh sesuatu yang kotor, kita memang harus segera mencucinya. Mencuci ya, bukan Mencuci. pakai hand sanitizer gitu ya. Hand sanitizer itu kalau terdesak ya, istilahnya Oh. kita jauh dari sumber air ya, karena sumber air sudah dekat ya. Sumber air sudah dekat gitu kan, sabun subanya ya kita cuci tangannya pakai sabun dan air aja dulu gitu kan. Kita pakai hand sanitizer kalau misalnya kita lagi di kendaraan umum gitu kan. Kotor habis megang istilahnya tiang atau apa, nggak ada air, ada sabun, baru kita pakai itu. Iya, karena kalau saat ini kita lihat nih Sobat Unaja, setiap orang sudah mengantongkan hand sanitizer ya kan. Sekarang sih susah juga Pak. Susah ya nyarinya ya. Nggak ada lagi di Jambi. Nggak ada Pak. lagi ya? Nggak ada lagi di Jambi. Tapi kalau Unaja Bapak masih bisa loh untuk membuatkan hand sanitizer ya, masih bisa ya. Masih bisa. Bahan bakunya sudah ada juga kan, masih ada, mantap. masih ada. Berarti Bapak juga menerima untuk meramukan bahasanya apa tuh? Meracik atau apa itu? Bisa meracik, memformulasikan dari bahan-bahan itu menjadi hand sanitizer. Betul. Gitu ya. Kayak kemarin tuh saya lihat itu orang saking hand sanitizer yang nggak ada ya kan Pak? Iya. Wastafel Pak dibawa Pak. Sama sabunnya ya? Iya sama sabunnya. Wastafel dibawanya gitu kan. Karena dikit-dikit cuci tangan, Iya, cuci tangan. Bingung kan, betul, udah betul, wastafel betul. dibawanya. Sama galon Pak. Nah oke, baik Sobat Unaja. Nah jadi gini Pak, jadi tadi ada hand sanitizer. Nah terus kita bicara terkait Bapak tadi bilang disinfektan. Iya. Sebenarnya disinfektan tuh apa aja Pak yang ada selain hand sanitizer? Apa aja? Nah, pertama kita harus bedakan dulu. Apa nih Pak? Jadi teman-teman jangan sampai salah gitu ya. Terkait Kedua hal itu. Oh, Karena iya. ada dua istilah, yaitu antiseptik dan desinfektan. Nah ya. Ya, kalau hand sanitizer dia masuknya ke antiseptik. Oh gitu. Ya. Jadi dia masuk ke antiseptik. Saya ulangin, hati-hati, ada dua istilah ya untuk membunuh kuman ini, ada antiseptik, ada desinfektan. Ya. Jadi antiseptik ini yang digunakan untuk tubuh manusia.
Itu dia antiseptik. Antiseptik. Oke, ya Digunakan di ibaratnya bagian tubuh manusia. luka Luka, gitu ya. pembersihan luka dan Oh, sebagainya, oh. makanya ada cairan antiseptik. Seperti misalkan kita mau cek apa namanya tensi Iya, atau apa ya cek kan ambil darah, bersihkan ada dulu. alkoholnya Iya, gitu ya. misalnya kita habis terjatuh luka, kita Luka, bersihkan gitu. dulu itu pakai antiseptik. Antiseptik. Septik itu kuman, gitu. Anti Ya, kuman kan anti-kuman, begitu ya. oke. Desinfektan Hah? itu adalah digunakan untuk permukaan selain tubuh. Oh gitu. Ya, misalnya meja nih. Heeh. Kita pakai cairannya bukan cairan antiseptik, tapi cairan desinfektan. Ya karena mahal tadi Pak. Kalau Iya. antiseptik mahal Pak. Desinfektan juga mahal Oh, sih. gitu ya? Iya, Ah. itu. Jadi penggunaannya jangan sampai salah. Jangan dibalik-balik. Oh gitu. Iya, jangan sampai kita malah pakai desinfektan. Kebalik. Sekarang kan lagi musim ya. Cuci tangan pakai disinfektan gitu ya. Iya, jadi sekarang kan sering seperti itu. Iya iya iya. Kalau kita lihat main semprot-semprot aja ke tubuh kita nih sembarangan gitu kan. Sekarang gini, desinfektan yang disemprot-semprot itu bahannya apa aja Pak? Kalau misalkan ini. Kalau desinfektan yang kita gunakan, kalau sekarang ini golongan karbol itu bisa digunakan. Karbol itu seperti pembersih lantai. Oh jadi gitu kan. pembersih lantai. Pembersih lantai, kemudian ada juga pemutih, ya, kemudian ada juga ada namanya hidrogen peroksida juga, gitu kan, pembersih lantai, rombongan karbol pemutih itu bisa kita gunakan untuk desinfektan. Dan itu disemprotkan di tubuh Pak kayaknya kemarin Pak kalau saya lihat. Itu Iya dia kan? yang Ada disemprotkan di bahaya. Itu yang bahaya. Karbol disemprotkan ke bau toilet Pak. Iya, makanya itu. Iya. Ya, itu bahaya. Oh, gitu, Kenapa? Pak. Karena mereka itu seperti cairan karbol, cairan pemutih itu mereka bisa mengiritasi kulit pertama. Dan yang kedua, ketika dia masuk ke mata, terhirup ke saluran pernafasan, itu lebih bahaya. Waduh, lengket lagi. Itu bukannya lagi mencegah, malah ngobatin, Pak. Ya, ngobatin itu. Iya kan? Bisa Bukan membunuh. Iya kan? Sevirusnya seorangnya, Pak. Iya. Harusnya kita ini mencegah, malah ngobatin Iya, jadinya. jadi membunuh seorangnya ya. Jadi virusnya mati, daripada susah virusnya dibunuh, seorangnya aja Orangnya. kita bunuh gitu. Model Korea Utara ya. Nah, jadi Pak, berarti itu bahan-bahan yang seperti itu, disinfektan itu memang tidak boleh digunakan untuk tubuh ya, Pak? Tidak boleh. Sudah ada edaran juga dari WHO. Oh, gitu. Ya, Badan Kesehatan Internasional sudah memberikan istilahnya memberikan petunjuk untuk kita semua bahwasanya jangan menggunakan desinfektan untuk tubuh. Oke, oke, oke. Ya. Tapi kalau kita lihat di media cetak, media sosial dan di televisi pun ya kayak misalkan di tempat-tempat pembelanjaan atau kantor pun pakai Betul. bilik disinfektan itu Iya, kan iya. yang diserang. Nah, itu berbahaya. Nggak tahu saya ilmunya dari mana kan Oh begitu. gitu. Karena sampai saat ini masih belum tahu ya. Iya, karena untuk memformulasikan tadi desinfektan itu juga ada konsentrasi tertentu. Jadi bukan hanya main Nggak campur ada, mixer nih, langsung- bukan. Oh gitu ya. Iya, jadi enggak. Kita sudah berdasarkan penelitian juga sudah tahu konsentrasi berapa sih yang mampu membunuh virus corona. Gitu. Jadi nggak main campur seperti membuat pecel atau membuat gado-gado gitu kan. Buat gado-gado aja ada takarannya. Bartender, Pak. Iya, bartender apalagi kan begitu. Apalagi ya. Dia masih ada perhitungan. Oke. Jadi nggak boleh sembarangan begitu. Itu yang harus diwaspadain. Ya, harus jadi jangan semprot-semprot ke orang gitu kan. Karena saya dengar teman-teman saya pulang ke rumah disemprotin gitu kan. Iya, sampai ini Pak, yang badan pertama kering Pak, pulang-pulang Iya, basah Pak, basah betul. kuyup Pak. Bisa punya cerita Pak. Oh, iya, gimana, Pak? Ada tukang Tukang. di komplek di perumahan teman saya di Jakarta. Iya. Jadi komplek perumahan itu sudah ditutup. Nah, sudah tutup. Mereka mengisolasi diri. Oke. Ada tukang bekerja di situ. Tukang ini sering keluar masuk. Ya. Jadi mereka sampai disemprot tukang itu 32 kali, Pak. Wih, Keluar masuk. satu hari Pak. Iya. Terus dia mau kerja proyeknya berapa hari Pak? Dia mundurkan diri. Karena apa? Dia mundurkan diri, ngirim pesan ke teman saya. Bu, maaf saya nggak bisa lanjut lagi. Karena nanti bukannya saya sembuh atau tercegah corona, saya yang mati. Disemprot 32 kali. Waduh, bahaya Karena sekali. keluar ya. sekali, misalnya beli material satu Iya. atau apa, Balik semprot. semprot lagi, keluar lagi, balik semprot lagi 32 kali. Beli makan, balik semprot lagi. Terus berarti dia basah lah Pak dia kerja. Pak. Basah. Basah ya Pak. Bau karbol Pak ya. Bongkar,
orang gini loh jadi ya. Kalau Iya, saya lihat gitu makanya ya. itu jadi harus berhati-hati. Oke, baik. Nah, itu dia menarik sekali Pak terkait perihal masalah biografi Bapak, Kaprodi, kiat-kiat terkait perihal strategi, ya kan. Dan ini di penghujung kita tadi Bapak udah jelasin terkait perihal masalah disinfektan, Iya. ngejelasin terkait perihal antiseptik yang hand sanitizer ya Iya. kan, bagaimana cara penggunaan dan apa efek sampingnya. Kami terima kasih sekali Pak di acara Unaja Podcast ini, dan ini perdana Sobat Iya, Unaja. betul. Dan pastinya kami berharap Pak, dan kita berharap dan kita berdoa terkait perihal masalah COVID-19 ini bisa naik level menjadi 20 Pak. Enggak lah ya. Maksudnya itu harapan kita COVID-19 ini sudah selesai. Iya. Apalagi kita akan mau menghadapi bulan Ramadan. Iya, ya betul. kan? Semoga dan menghadapin bulan suci ya, yaitu di hari kemenangan Idul Fitri pastinya. Betul. Ya semoga kita khususnya di Provinsi Jambi reda lah dan Amin. selesai Siap, lah perihal masalah ini. Dan kita pun juga harus mendukung masyarakat mendukung pemerintah. Iya. Kita juga bahwasanya dengan berada di rumah Iya, itu tetap membantu di rumah. Iya. itu membantu pemerintah kita dalam memerangi COVID-19 Betul. ini. Kapan lagi bantu pemerintah? Iya. Cuman rebahan di rumah kan Iya, begitu. iya loh. Ya kan cuman hanya WFH katanya kan. Jadi ya cuman hanya rebahan di rumah aja nggak mau kan, kebangetan ya Iya. nggak. Nah, jadi marilah kita sama-sama Sobat Unaja, kita membantu pemerintah cuman hanya rebahan di rumah, menjaga jarak, dan ingat di rumah saja. Oke? Nah, itu dia. Terima kasih Bapak Septa. ada. Enggak apa-apa nanti. Salam corona, salam corona. salamnya kayak gini ya. Oke, baik ya Pak Septa, terima kasih. Oke. Di kesempatan kali ini ya, kita tutup Mm-mm. dan nanti kita akan undang lagi di acara-acara ataupun di tema lainnya. Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Oke, Septa. sama-sama. Oke. Tadi sudah kita dengerin ya wawancara kita bersama Pak Septa, yaitu Kaprodi Universitas Adiwangsa Jambi di program studi farmasi. Nah, dan tadi dia udah memberikan kita suatu tips, trik, kemudian menjelaskan terkait kuliah dia di luar negeri, suka dukanya dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, makanya dari itu pantengin terus di acara kita, tetap di podcast Unaja Smart Campus.